Halo semuanya, kami dari kelompok Polo akan membahas salah satu tokoh yang memberikan pengaruh besar dalam dunia pendidikan. Namanya adalah Paulo Freire, seorang pendidik Brasil yang memberikan pemikirannya dalam dunia pendidikan, sehingga kami berusaha untuk mengimplikasikannya dalam pendidikan Kristiani, terutama di Indonesia. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang tokoh Freire, mari kita berkenalan dengan anggota kelompok Polo. Halo semuanya, namaku Vanessa Aprilia Robert, biasanya dipanggil Caca. Perkenalkan, nama saya Axel Joshua Matthew Kuael, panggil saja Axel. Halo semuanya, nama saya Gabriel Banjarnahor, tapi biasanya dipanggil Gabe atau Gaby. Nah teman-teman, setelah kita berkenalan dengan anggota kelompok, ada baiknya teman-teman mengetahui bahwa video ini bertujuan untuk menunjukkan pemikiran tokoh yaitu Paulo Freire dan implikasinya dalam dunia pendidikan Kristiani terutama di Indonesia. Tanpa tunggu lama, mari kita masuk ke dalam materi pembahasan. Teman-teman, Paulo Freire merupakan salah satu tokoh pendidikan Brasil yang lahir pada tanggal 19 September tahun 1921. Ia lahir di kota Recife yang merupakan kota pelabuhan Brasil yang berada di timur laut. Tahu tidak teman-teman, bahwa kota ini merupakan kota terbelakang dan dianggap sebagai kota termiskin di Brasil. Keluarganya tergolong dalam ekonomi kelas menengah, sehingga mereka masih dapat hidup di kota tersebut. Sayangnya, perubahan terjadi ketika ayahnya mengidap penyakit parah sehingga mereka harus pindah ke kota Jabaota dan tinggal di sana. Hingga pada akhirnya ayahnya meninggal pada tahun 1934. Hal ini membuat Paulo Freire bersama ibunya yaitu Edeltrudis Vesves Freire hidup berdua dan mencoba untuk menghidupi kehidupan mereka. Karena hidup dalam perekonomian semakin menurun, membuat Paulo Freire menyadari ada budaya yang berkembang dalam masyarakat di sana. Ia menyadari bahwa budaya tersebut adalah budaya diam. Apa itu budaya diam? Budaya diam merupakan hasil dari ketidakberdayaan manusia dalam mengekspresikan pikiran dan perasaannya. Melihat hal tersebut, Paulo Freire mengambil tindakan untuk mengubah pendidikan yang ada di sana agar kehidupan masyarakat di sana dapat kembali lebih baik. Sebagai salah satu tokoh pendidikan yang berpengaruh pada abad ke-20, ia hadir sebagai reformator pendidikan yang mengkritik gaya pendidikan perbankan dan model pembelajaran yang tidak seimbang antara teori dan juga praktik. Pada akhirnya, Paulo Freire pun membentuk sebuah model pembelajaran dengan tema humanis dan pembebasan. Nah, tadi kita sudah mendengarkan perjalanan hidup singkat Paulo Freire yang disampaikan oleh Kak Axel. Sekarang kita beralih kepada pemikiran Freire yang mengkritik banking concept education, dan ia pun menawarkan sebuah sistem pendidikan yang dinamakan Problem Posing Method atau PPM. Banking concept education atau pendidikan gaya bank merupakan sistem pendidikan yang ia terima ketika ia masih bersekolah. Lalu, kenapa ya dinamakan pendidikan gaya bank? Teman-teman, di dalam sistem pendidikan ini, guru memposisikan diri sebagai subjek dan murid diposisikan sebagai objek. Murid hanya dijadikan sebagai wadah untuk menampung informasi atau ilmu pengetahuan tanpa perlu mengerti yang disampaikan oleh guru. Jadi, dari situ terlihat bahwa tidak adanya dialog antara guru dan murid, karena interaksi yang terjadi hanyalah satu arah, yaitu dari guru kepada murid. Melihat kondisi tersebut, Freire pun meresponsnya dengan sistem pendidikan yang ia tawarkan, yaitu Problem Posing Method atau PPM.
Tujuan PPM ini adalah agar dalam proses belajar mengajar tidak adanya pendidikan yang menindas. Ia pun mengatakan bahwa seharusnya di dalam proses belajar mengajar adanya dialog atau interaksi dua arah yang terjadi pada guru maupun murid. Keberhasilan di dalam PPM ini adalah agar murid tidak hanya sekadar menghafal, melainkan juga dapat merefleksikan, menganalisis, dan mengkritisi informasi atau ilmu pengetahuan yang diberikan oleh guru dan mengaitkannya ke dalam kehidupan sehari-hari agar terjadinya perubahan baik di dalam diri murid maupun perubahan di sekitar. Nah, teman-teman, melalui pemikiran Paulo Freire, terlihat bahwa ada hal penting yang dapat digunakan dalam dunia pendidikan Kristiani, terutama di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa BCI atau pendidikan gaya Beng masih menyelimuti pendidikan Kristiani. Sebagai contoh, masih banyak guru agama atau guru-guru sekolah minggu yang hanya memberikan sebuah ayat hafalan untuk anak atau naradidik hafalkan. Ketika anak atau naradidik hafal dengan ayat hafalan tersebut, tugas dari para pendidik telah selesai. Sehingga yang akan terjadi ke depannya adalah tidak adanya keseimbangan antara hafalan ayat sang anak dengan perkembangan iman di dalam kehidupannya. Dan tentunya esensi dari pendidikan Kristiani itu tidak ada. Sebaiknya kebiasaan tersebut haruslah ditinggalkan dan menggantikannya dengan upaya yang baru. Salah satunya dengan membuat sebuah kelompok diskusi agar anak atau naradidik tidak hanya menghafal ayat yang ada di dalam Alkitab, tetapi mereka dapat memahami dan merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, alangkah baiknya jika firman yang ada di dalam Alkitab dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat membentuk perkembangan iman dalam aksi anak atau naradidik menjadi duta kabar baik di dunia. Nah, teman-teman, demikian yang dapat kami sampaikan mengenai pemikiran Paulo Freire dan implikasinya dalam dunia pendidikan Kristiani, khususnya di Indonesia. Kami harap melalui video ini teman-teman dapat mengaplikasikannya dalam dunia sehari-hari. Kami, Kelompok Polo, sampai jumpa.